Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali bersama saya, Pastor Elias Simarmata. Saya rindu mengajak saudara kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, mengajar kami, memberikan kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah Tuhan firman-Mu kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara kita ambil Alkitab kita buka dari Injil Matius 26 ayat 41. Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Kita baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah berdoa. Ya, berdoa. Apa sih doa itu? Mengapa kita harus berdoa? Apakah doa kita dijawab atau tidak? Ini yang sering kali menjadi pertanyaan. Mengapa kita harus berdoa? Apa tujuan berdoa? Saya yakin percaya setiap agama, setiap orang pasti pernah berdoa. Doa itu adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi untuk memohon, meminta, dan mengakui keberadaan Allah. Doa itu adalah suatu keyakinan kepada Allah bahwa Allah sanggup melakukan mukjizat. Doa itu adalah napas hidup bagi setiap orang yang percaya dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Saudara, kapan kita berdoa? Kapan kita berdoa? Apakah kita berdoa pas saat kita mau makan? Apakah kita berdoa pas kita mau tidur? Apakah berdoa kita waktu kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan? Saya mengajak saudara supaya kita berdoa bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Tetapi biarlah doa itu menjadi suatu gaya hidup. Menjadi suatu kebiasaan kita lakukan kapan saja dan tidak diatur oleh waktu. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dengan tujuan supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Betul kita adalah orang percaya. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita pasti lemah. Ya, kita tahu saudara, kehidupan sekarang di tengah dunia, ya, Tuhan mengatakan kita harus berdoa karena kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan sekarang ini. Tetapi kalau kita berdoa, kita pasti bisa melewati setiap persoalan masalah yang kita hadapi karena kita percaya doa kita Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Mungkin itu melalui media sosial Facebook, melalui YouTube yang kita tonton, yang kita lihat. Ya, mungkin saudara sudah mengerti. Tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Di situ macam-macam tawaran-tawaran. Ya, hati-hati kita menggunakan waktu lebih banyak main handphone, lebih banyak main game, lebih banyak nonton sinetron. Kita harus hati-hati bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu siapa teman, siapa lawan.
Kita tidak bisa menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini. Di masa pandemi ini kita tidak bisa menghadapinya dengan mulus. Itu sebabnya Yesus berkata berdoa, berdoa, berdoa. Supaya kita sanggup menghadapi situasi dan kondisi. Kita sanggup menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Tuhan mengatakan supaya kita berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Agar kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi mari Bapak Saudara, kita harus banyak berdoa. Dan selalu harus berdoa, bukan pada waktu mau makan saja, bukan pada waktu butuh saja, bukan pada waktu mau tidur saja. Tetapi biarlah doa itu merupakan suatu gaya hidup, merupakan suatu kebiasaan yang harus kita lakukan. Kapan saja, di mana saja boleh kita berdoa. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita harus berdoa? Bagaimana caranya kita harus berdoa? Seringkali orang berdoa tidak dijawab. Kenapa saudara? Mungkin doanya sesuai dengan keinginan dagingnya. Mungkin doanya untuk mendoakan orang supaya dia itu jatuh. Doa yang seperti ini tentu tidak dijawab Tuhan, saudaraku. Tetapi mari kita buka di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Elia ini adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Manusia biasa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak hujan. Dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan turun. Sesuai dengan doanya, itu pasti terjadi. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara, Pak, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa nggak terjadi mujizat? Kenapa nggak terjadi? Apa yang kudoakan tidak terbukti? Perlu kita introspeksi diri, saudara. Perlu kita introspeksi diri dengan kehidupan kita. Tuhan itu dekat dengan orang yang dikasihinya. Tuhan itu bergaul akrab dengan orang yang disayanginya. Kita tahu bahwa Nabi Elia ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Dia adalah seorang nabi. Dia melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka suatu kali dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan turun. Sesuai dengan apa yang dia minta, sesuai dengan doanya. Tuhan kabulkan, saudaraku. Tuhan kabulkan doanya. Jadi, doa yang didengarkan Tuhan itu adalah doa yang sungguh-sungguh dan hidup kita harus benar di mata Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Contoh, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah
firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan orang Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Jadi saudaraku, kita melihat bahwa Hizkia pernah mengalami sakit parah, bahkan hampir mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang dia lakukan dalam hidupnya? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sangat berdoa dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa doanya dijawab Tuhan. Dia meyakini bahwa orang-orang yang hidup benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidup yang baik, hidup yang tulus, dia yakin janji Tuhan kepada orang yang hidup benar di mata Tuhan, Tuhan pasti dengarkan doa-doanya. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku, firmanku dalam engkau, minta apa saja engkau akan menerimanya." Jadi saya yakin percaya saudara, kalau doa kita mau didengarkan Tuhan, hidup kita harus benar di mata Tuhan. Kita harus hidup yang tulus, hidup suci, hidup jujur. Jangan suka manipulasi, jangan suka berbohong, jangan iri hati, jangan sombong, jangan ingin menang sendiri, egois. Hidup kita harus adil, Bapak Saudara. Kita harus ada kasih sesatu sama lainnya. Bukankah Yesus berkata, "Kasihlah sesamamu manusia"? Inilah perintah Tuhan yang diajarkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Inilah perintah Tuhan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus hidup dalam kasih, saling mengasihi satu sama lainnya. Kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menolong satu sama lainnya. Hidup kita harus benar di mata Tuhan. Kalau hidup kita sudah benar di mata Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi doa-doa kita, Tuhan pasti dengarkan. Kita melihat dengan doa-doa yang disampaikan Hizkia, dia sangat menangis kepada Tuhan. Dan dia percaya doanya dijawab Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan doanya. Bahkan diperpanjang umurnya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Luar biasa saudaraku. Doa-doa orang benar di mata Tuhan. Doa-doa orang hidup benar, Tuhan pasti dengarkan doa-doanya. Ini janji Tuhan kalau kita hidup benar, saudara. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pasti dengarkan doa-doa kita. Lalu bagaimana caranya kita berdoa? Berdoa dengan pimpinan Roh. Doa itu bukan asal-asalan, bukan hanya ucap saudara. Bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tetapi berdoa dengan pimpinan Roh. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Kita berdoa itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan Allah itu adalah Roh. Itu sebabnya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya. Dia tidak kelihatan, tapi kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, saudara, bukan hanya pintar berdoa. Bukan dengan kata-kata yang bagus, asal ucap keluar begitu saja, bukan. Bukan doa itu dihafal-hafal, bukan. Saya, saudara, bingung ya. Setiap kali dan sering kali kalau ketemu dengan orang,
Artinya sama orang percaya, orang Kristen. Waktu pas mau bikin doa, saya sering kali ditunjuk, saudara. Sering kali ditunjuk, Pak Elia, silakan berdoa. Bapak itu silakan berdoa. Tahu saya baru ketemu, baru kenalan, saudara. Baru kenal sama mereka itu. Dan pun kalau kita sering kali sama-sama teman, sesama orang percaya, di antara kami itu sering kali juga menunjuk saya untuk berdoa. Saya itu sebenarnya saudara nggak pintar berdoa seperti bapak saudara. Pintar berkata-kata. Ya, kalimatnya bagus, enak didengar. Berbeda dengan saya. Tetapi kenapa seringkali orang menyuruh saya berdoa? Ada apa, saudara? Ada apa? Dikatakan di sini bukan asal ucap, bukan hanya asal mengeluarkan doa itu saja. Tetapi saya memang nggak pintar berdoa, tetapi saya berdoa apa adanya, saudara. Saya berdoa apa adanya kepada Tuhan. Saya berdoa tulus. Tulus berdoa kepada orang. Dan kalau kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa dengan dipimpin oleh Roh, bukan asal-asalan, bukan karena kita pintar dengan kata-kata ataupun bahasa kita itu enak didengar, ataupun sudah kita susun, ataupun dihafal-hafal doa-doanya itu, ataupun doa orang lain di copy paste begitu. Tidak seperti itu, saudara. Kita berdoa dari hati kita. Tuhan tidak melihat kepintaran kita berdoa, tetapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Saya percaya kalau ada orang sakit, kita doakan dengan tulus hati, saudara. Dengan hati yang tulus. Kita tulus mendoakannya, bukan dengan terpaksa ataupun dengan motivasi tertentu. Saya yakin percaya mujizat pasti terjadi. Saya yakin percaya mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Kalau kita berdoa dengan tulus kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang sakit, Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang tulus hati. Maka mujizat pun pasti terjadi, saudaraku. Mari bapak saudara, kita berdoa dengan dipimpin oleh Roh. Dan kalau kita berdoa harus dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tenang, sukacita, tidak ada motivasi tertentu. Tetapi dengan hati yang tulus. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kalau kita menghadap Allah harus dengan hati yang tulus. Kalau kita berdoa kepada orang lain, kita harus dengan hati yang tulus. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus. Kalau kita melayani dengan tulus, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan, jangan ada motivasi tertentu. Kalau kita berdoa kepada orang lain, kita dengan tulus mendoakannya. Jangan dengan motivasi. Saya percaya kalau kita berdoa dengan tulus hati, kita datang kepada Tuhan dengan tulus. Kita pergi ke gereja dengan tulus hati, bukan terpaksa ataupun dipaksa orang lain ataupun diajak. Percuma, saudara, kalau kita memaksakan diri untuk berdoa kepada orang lain, memaksakan diri untuk baca firman Tuhan, memaksakan diri untuk datang kepada Tuhan, memaksakan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Percuma. Tetapi marilah, saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita berdoa kepada orang lain dengan hati yang tulus. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita melayani dengan hati yang tulus. Maka
Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Kalau kita berdoa untuk orang yang sakit dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.